Bismillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita nafas kehidupan, kesehatan, serta kesempatan untuk merenungi tanda-tanda kebesarannya. Sahabat beriman, pernahkah kita menyadari bahwa rumah tempat kita berlindung setiap hari bukan sekadar bangunan mati dari batu dan kayu, melainkan ruang kehidupan yang menyimpan energi, makna, dan pesan mendalam dari leluhur. Dalam kepercayaan Jawa kuno, rumah dipandang sebagai cerminan nasib penghuninya. Setiap sudut, arah, dan bentuk memiliki filosofi, terutama pintu rumah. Pintu bukan hanya jalan keluar masuk manusia, melainkan gerbang kehidupan. Dari sanalah dipercaya rezeki masuk, kesehatan bertahan, ketenangan jiwa terjaga, dan umur dipanjangkan. Namun sebaliknya, jika pintu rumah salah arah, salah posisi, atau salah perlakuan, pintu itu pula yang diakini menjadi jalan datangnya kesialan, penyakit berkepanjangan, bahkan kematian yang terlalu cepat. Primbon Jawa menyebutkan bahwa pintu rumah adalah penghubung antara alam nyata dan alam tak kasat mata. Apa yang melintas di depan pintu tidak hanya manusia dan kendaraan, tetapi juga energi. Energi kehidupan, energi emosi, bahkan energi gaib yang tidak terlihat oleh mata. Oleh sebab itu, leluhur Jawa sangat berhati-hati dalam menentukan letak pintu, arah hadapnya, dan bagaimana pintu tersebut diperlakukan setiap hari. Salah satu ciri pintu rumah yang paling ditakuti dalam primbon Jawa adalah pintu yang sejajar lurus dengan jalan besar. Rumah dengan kondisi ini diibaratkan seperti tubuh manusia yang berdiri tepat di tengah arus sungai deras. Tidak ada perlindungan, tidak ada penyaring. Semua energi dari luar menghantam langsung ke dalam rumah, siang dan malam tanpa henti. Akibatnya, penghuni rumah sering merasa hidupnya tidak tenang. Pikiran mudah gelisah, tidur tidak nyenyak, emosi tidak stabil, dan tubuh perlahan kehilangan daya tahan. Banyak kisah lama menceritakan penghuni rumah dengan pintu sejajar jalan sering mengalami kecelakaan mendadak, sakit yang datang tiba-tiba, usaha yang runtuh tanpa sebab jelas, hingga kematian yang datang lebih cepat dari usia sewajarnya. Leluhur menyebut pintu seperti ini sebagai pintu maut. Bukan karena pintu itu benar-benar membunuh, melainkan karena aliran energi yang terlalu deras tidak memberi ruang bagi kehidupan untuk bernafas. Secara filosofi, ini adalah peringatan agar manusia tidak hidup menantang arus besar tanpa perhitungan. Hidup yang lurus menghantam arus seringkali berakhir dengan kelelahan dan kehancuran. Karena itulah orang Jawa menganjurkan agar pintu rumah tidak langsung sejajar dengan jalan. Idealnya diberi halaman, pagar, tembok rendah, atau tanaman peneduh sebagai penyaring energi. Dengan begitu, energi yang masuk rumah menjadi lebih lembut, teratur, dan membawa ketenangan. Rumah pun menjadi tempat berlindung yang aman, bukan tempat yang perlahan menguras umur penghuninya. Kita lanjutkan pembahasan tentang ciri pintu rumah yang menurut primbon Jawa diakini membawa pengaruh buruk bagi kehidupan penghuninya. Ciri kedua yang sangat dihindari oleh leluhur adalah pintu rumah yang berhadapan langsung dengan pohon besar, terutama pohon tua yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun berdiri. Dalam kepercayaan Jawa, pohon besar tidak hanya dipandang sebagai makhluk hidup biasa, tetapi juga sebagai tempat berkumpulnya energi alam. Pohon seperti beringin, randu, asam jawa, dan pohon tua lainnya sering dipercaya menjadi tempat bersemayam makhluk halus atau roh penjaga. Ketika pintu rumah tepat berhadapan lurus dengan pohon besar, maka energi dari pohon tersebut diakini mudah masuk ke dalam rumah. Banyak cerita turun-temurun yang mengisahkan keluarga yang hidupnya berubah sejak menempati rumah dengan kondisi ini. Awalnya hanya gangguan kecil. Anak-anak sering menangis tanpa sebab, anggota keluarga mudah sakit, suasana rumah terasa berat dan tidak nyaman. Namun seiring waktu, gangguan itu berkembang menjadi penyakit berkepanjangan, rezeki yang seret, pertengkaran rumah tangga, hingga kematian yang datang berturut-turut. Leluhur menafsirkan kondisi ini sebagai benturan antara energi kehidupan manusia dan energi alam yang terlalu kuat. Rumah yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya kehidupan justru tertutup oleh bayangan pohon besar. Cahaya matahari sulit masuk, udara menjadi lembab, dan suasana rumah terasa gelap. Secara perlahan, kondisi ini memengaruhi fisik dan batin penghuni. Secara filosofi, pintu yang menghadap pohon besar diibaratkan pintu yang menghadap ke kegelapan. Cahaya kehidupan terhalang, semangat hidup melemah,
dan tubuh menjadi lebih mudah terserang penyakit. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa pintu rumah seperti ini bisa mempercepat datangnya ajal. Sebagai ikhtiar, orang Jawa biasanya memindahkan pohon yang terlalu dekat dengan pintu rumah. Jika tidak memungkinkan, maka posisi pintu digeser agar tidak lurus berhadapan. Alternatif lain adalah menambahkan pagar, tembok, atau tanaman penyeimbang agar energi yang datang tidak langsung menghantam pintu utama. Semua ini dilakukan agar rumah tetap terang, sehat, dan penghuninya dijauhkan dari gangguan yang tidak terlihat. Ciri ketiga pintu rumah yang sangat dihindari menurut primbon Jawa adalah pintu yang menghadap langsung ke kuburan. Dalam pandangan leluhur, kuburan bukan sekadar tempat jasad dikuburkan, melainkan simbol akhir kehidupan, tempat energi kematian berkumpul dan menetap. Oleh sebab itu, rumah yang pintunya berhadapan lurus dengan makam dipercaya selalu diselimuti aura duka dan kesenyapan yang berat. Banyak cerita lama yang diwariskan secara lisan menyebutkan bahwa penghuni rumah di depan kuburan sering mengalami keanehan. Awalnya perasaan tidak nyaman, mudah lelah, dan sering sakit kepala tanpa sebab yang jelas. Pada malam hari, suasana rumah terasa dingin meski lampu menyala terang. Beberapa orang mengaku mendengar suara langkah kaki, batuk halus, atau bisikan samar di dekat pintu rumah, terutama menjelang tengah malam. Dalam jangka waktu tertentu, gangguan tersebut diakini berkembang menjadi penyakit yang sulit disembuhkan. Anggota keluarga satu persatu jatuh sakit, bukan karena usia lanjut, melainkan penyakit yang datang tiba-tiba. Ada pula kisah keluarga yang kehilangan anggota rumah tangganya dalam waktu berdekatan, seolah rumah tersebut benar-benar berada di bawah bayang-bayang kematian. Secara filosofi, pintu rumah yang menghadap kuburan membuat setiap aktivitas keluar masuk selalu berhadapan dengan simbol ajal. Hal ini diakini memengaruhi batin penghuni secara perlahan. Rasa takut, murung, dan pasrah tumbuh tanpa disadari. Ketika batin melemah, tubuh pun ikut melemah. Dari sinilah lahir keyakinan bahwa pintu rumah yang menghadap kuburan dapat mempercepat datangnya kematian. Orang Jawa meyakini bahwa rumah adalah tempat kehidupan bertumbuh. Ia seharusnya dipenuhi cahaya, tawa, dan harapan. Ketika rumah berhadapan langsung dengan area kematian, keseimbangan itu terganggu. Energi kehidupan tertarik keluar, sementara energi kematian perlahan masuk ke dalam. Sebagai penangkal, leluhur menganjurkan membuat penghalang antara rumah dan kuburan. Bisa berupa pagar bambu, tembok rendah, atau tanaman rimbun yang menutup pandangan langsung. Ada pula yang memiringkan arah pintu agar tidak lurus menghadap makam. Semua ini bukan sekadar kepercayaan kosong, melainkan simbol ikhtiar manusia untuk menjaga rumah tetap menjadi ruang kehidupan, bukan bayangan akhir perjalanan. Ciri keempat yang dipercaya membawa pengaruh buruk adalah pintu rumah yang posisinya lebih rendah dari jalan di depannya. Dalam primbon Jawa, jalan dilambangkan sebagai arus kehidupan yang terus bergerak, sedangkan rumah adalah wadah tempat manusia bernaung. Ketika pintu rumah berada lebih rendah dari jalan, maka arus energi kehidupan dari luar dipercaya terus menekan rumah tersebut tanpa henti. Leluhur menggambarkan rumah semacam ini seperti perahu kecil yang berada di bawah gelombang besar. Penghuninya hidup dalam tekanan, baik secara batin maupun jasmani. Banyak cerita lama menyebutkan keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi ini, sering mengalami kesialan bertubi-tubi. Usaha sulit berkembang, rezeki seperti bocor halus, dan kesehatan anggota keluarga perlahan menurun. Secara nyata, rumah yang lebih rendah dari jalan memang lebih mudah tergenang air saat hujan. Kelembaban meningkat, dinding cepat berjamur, dan udara di dalam rumah menjadi tidak sehat. Kondisi ini menjadi sarang penyakit yang perlahan menggerogoti tubuh penghuni. Dari sinilah keyakinan bahwa pintu lebih rendah dari jalan dapat memperpendek umur semakin menguat. Ciri kelima yang tak kalah ditakuti adalah dua pintu yang saling berhadapan lurus di dalam satu rumah, yang oleh orang Jawa disebut lawang jej atau pintu tembus. Dalam kepercayaan leluhur, pintu seperti ini membuat energi yang masuk tidak sempat menetap. Rezeki, kebahagiaan, dan ketenangan hanya singgah sebentar lalu keluar kembali. Rumah dengan pintu tembus sering digambarkan sebagai rumah yang tidak punya pegangan. Penghuninya mudah berselisih, suasana rumah terasa dingin dan kosong, serta sering terjadi kejadian tidak menyenangkan secara berulang. Dalam beberapa kisah, rumah dengan pintu saling berhadapan mengalami musibah beruntun,
mulai dari sakit-sakitan hingga kematian yang datang tanpa peringatan. Untuk menghindari hal tersebut, orang Jawa biasanya menambahkan sekat, lemari, atau tirai di antara kedua pintu. Ada pula yang memiringkan posisi salah satu pintu agar aliran energi tidak lurus menembus keluar. Tujuannya agar energi kehidupan bisa singgah lebih lama dan membawa keberkahan bagi seluruh penghuni rumah. Ciri keenam pintu rumah yang dipercaya membawa pengaruh buruk menurut primbon Jawa adalah pintu yang dibuat terlalu rendah atau terlalu tinggi. Leluhur Jawa meyakini bahwa ukuran pintu bukanlah persoalan sepele, karena pintu adalah simbol martabat, keseimbangan, dan alur kehidupan penghuni rumah. Pintu yang terlalu rendah melambangkan kehidupan yang tertindas. Setiap kali keluar masuk rumah, penghuni harus membungkuk, seakan-akan hidup selalu dipaksa tunduk oleh beban, masalah, dan tekanan yang tidak ada habisnya. Dalam cerita lama, rumah dengan pintu rendah sering dikaitkan dengan keluarga yang hidupnya penuh kelelahan batin. Usaha sulit berkembang, tubuh cepat lelah, dan penyakit datang silih berganti. Leluhur menafsirkan hal ini sebagai simbol bahwa energi kehidupan ditekan ke bawah, membuat semangat hidup perlahan meredup. Anak-anak di rumah seperti ini juga dipercaya tumbuh dengan kesehatan yang lemah dan mental yang mudah goyah. Sebaliknya, pintu rumah yang terlalu tinggi juga dianggap tidak membawa keberkahan. Pintu yang menjulang berlebihan diakini membuat energi kehidupan tidak sempat singgah. Rezeki datang lalu pergi, kebahagiaan hanya mampir sebentar, dan rumah terasa dingin meski tampak megah. Dalam istilah Jawa lama, pintu semacam ini disebut lawang ilang nyowo, pintu yang kehilangan ruh kehidupan. Banyak kisah yang menceritakan keluarga dengan pintu terlalu tinggi mengalami musibah pada usia muda. Anak atau kepala keluarga sakit mendadak, kecelakaan, atau meninggal tanpa tanda-tanda panjang. Secara filosofi, pintu yang terlalu tinggi melambangkan kesombongan atau ketidakseimbangan, di mana manusia lupa berpijak pada kesederhanaan dan keharmonisan hidup. Ciri ketujuh yang tak kalah penting adalah pintu rumah yang selalu gelap, jarang dibuka, dan dibiarkan kotor atau berdebu. Dalam kepercayaan Jawa, pintu adalah jalan masuk cahaya, udara, rezeki, serta umur panjang. Jika pintu utama selalu tertutup rapat, minim cahaya, dan tidak pernah dibersihkan, rumah tersebut diibaratkan seperti liang lahat yang sunyi dan dingin. Rumah dengan pintu gelap dipercaya menjadi tempat berkumpulnya energi berat. Penghuninya sering merasa hidupnya berat tanpa sebab jelas. Pikiran mudah cemas, tidur tidak nyenyak, sering mimpi buruk, dan tubuh rentan sakit. Dalam cerita leluhur, rumah seperti ini perlahan menghisap semangat hidup penghuninya, hingga satu persatu jatuh sakit atau meninggal dunia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Secara logika, rumah yang gelap dan pengap memang menjadi sarang penyakit. Kurangnya sinar matahari membuat kuman dan jamur berkembang. Udara lembab memengaruhi paru-paru dan sistem kekebalan tubuh. Inilah sebabnya ajaran leluhur selalu menekankan pentingnya membuka pintu rumah di pagi hari, membiarkan cahaya matahari masuk, serta menjaga pintu tetap bersih dan terang. Pintu yang sering dibuka melambangkan hati yang terbuka terhadap kehidupan. Cahaya yang masuk adalah simbol harapan, kesehatan, dan rezeki. Lampu yang dinyalakan di dekat pintu pada malam hari dipercaya menjaga rumah tetap hidup dan menolak energi buruk yang berkeliaran dalam kegelapan. Sobat Misteri, 7 ciri pintu rumah menurut primbon Jawa ini sejatinya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat agar manusia hidup selaras dengan alam, lingkungan, dan dirinya sendiri. Rumah bukan hanya tempat berteduh, tetapi ruang kehidupan yang menyimpan doa, harapan, dan nasib penghuninya. Pintu rumah adalah gerbang utama semua itu. Namun ingatlah, sebesar apapun pengaruh tanda dan simbol, segala sesuatu tetap berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Primbon hanyalah nasihat leluhur agar kita lebih berhati-hati, lebih bijak, dan tidak lalai menjaga tempat tinggal yang menjadi saksi perjalanan hidup kita. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, ketenangan hati, umur panjang, serta rezeki yang mengalir dengan berkah. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.